Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, balik lagi bareng Miss Sinta. Hari ini kita akan belajar mengenai latihan soal sumatif, bilangan berpangkat, bentuk akar, dan persamaan kuadrat kelas 9 SMP. Ini merupakan latihan soal untuk semester 1 kurikulum merdeka. Adik-adik sudah siap? Oh ya, sebelum kita memulai, Miss Sinta ingin mengingatkan, matematika itu mudah asalkan kita tahu konsepnya. Jadi, sebelum kita mulai membahas soal, hari ini Miss Sinta akan mengingatkan kembali rumus-rumus yang akan kita gunakan pada hari ini. Untuk rumus bilangan berpangkatnya adalah ini. Jika bilangan pokoknya sama, di sini sama-sama A, dan pertanyaannya adalah dikali, maka pangkatnya kita tambahkan. Jadi, M tambah N. Jika dibagi, maka kita kurangkan. M kurang N. Jika ada pangkat ketemu pangkat lagi, kita kalikan M kali N. Begitu juga jika ada bilangan di dalam kurung, kemudian memiliki satu pangkat, maka pangkat adalah milik bersama. A pangkat 0 adalah 1. A pangkat min N itu akan berubah dari penyebut menjadi pembilang, dari pembilang menjadi penyebut, agar negatif di pangkatnya bisa menjadi hilang. Nah, di sini A pangkat min N akan berubah menjadi 1 per A pangkat N. Bagaimana? Sampai di sini adik-adik sudah ingat rumusnya? Sekarang kita masuk soal yang pertama. Nilai dari 5 per 2 pangkat 0 adalah, nah tadi kita sudah bahas ya, bahwa semua angka yang pangkatnya 0 adalah 1. Jadi 2 pangkat 0 adalah 1, 5 pangkat 0 adalah 1, 100 pangkat 0 adalah 1. Pokoknya pangkat 0 itu 1. Jika sudah, tinggal kita hitung. Berarti 5 per 1, yaitu 5. Maka jawabannya adalah D. Masih mudah bukan? Sekarang soal nomor 2. Bentuk sederhana dari Q pangkat 3 lagi dikali Q pangkat 4 pangkat 5 adalah, nah tadi kita sudah bahas ya, jika ada pangkat ketemu pangkat lagi maka kita kali. Maka Q pangkat 3 kali 3 dikali Q pangkat 4 kali 5. Nah, berarti Q-nya pangkat 9 dikali dengan Q pangkat 20. Tadi kita sudah bahas di sini. Adik-adik masih ingat? Jika di sini kan bilangan pokoknya sama-sama Q, berarti pangkatnya kita tambahkan. Karena kali, maka pangkatnya ditambahkan 9 ditambah 20, yaitu 29. Maka jawabannya adalah C. Pokoknya adik-adik jangan lupa konsepnya ya. Jika sudah ingat konsepnya, maka akan mudah untuk kita mengerjakan soal-soal berikutnya. 3. Hasil dari 1 per 3 pangkat min 3 dikali 1/3 pangkat 5 adalah, nah di sini bilangan pokoknya sama-sama 1 per 3. Maka sebenarnya akan mudah untuk kita hitung. Di sini karena dia kali, maka pangkatnya kita tambahkan. Jadi 1 per 3 pangkat min 3 tambah 5 yaitu 2. Kemudian jika ada bilangan kurung, maka pangkat milik keduanya. Jadi 1 pangkat 2 per 3 pangkat 2 yaitu 1 per 9. Jawabannya adalah B. 4. Diketahui P sama dengan 16, Q 81, R 8. Oke, di sini kita disuruh menghitung ya. Nah, di sini kita harus sederhanakan. P sama dengan 16 ini jika kita sederhanakan jadi berapa ya? Untuk mempermudah, kita dapat menggunakan pohon faktor. Tapi jika seandainya adik-adik sudah tahu, bisa langsung diisi. Misalnya adik-adik tahu bahwa ternyata 16 adalah 2 pangkat 4.
bisa langsung ditulis. Tapi di sini Miss Sinta akan bikin step demi step agar adik-adik yang lain yang tidak tahu atau tidak ingat bisa ingat kembali. Jadi kita hitung ya. Di situ ada berapa angka yang difaktorkan. Sekarang 81 bagi 3, 27, 27 bagi 3, 9, 9 bagi 3 adalah 3. Maka ternyata 3-nya ada 4 kali. Makanya jadinya Q adalah 3 pangkat 4. Angkanya 3, jumlahnya ada 4 kali, jadi 3 pangkat 4. Kemudian 8. 8 bagi 2, 4. 4 dibagi 2 adalah 2. Jadi faktornya adalah 2-nya 3 kali. Berarti 2 pangkat 3. Masih ingat kan adik-adik pemfaktoran? Jika sudah, tinggal kita masukkan ke soalnya. P-nya kita ganti menjadi 2 pangkat 4. Q-nya kita ganti menjadi 3 pangkat 4. Dan R kita ganti menjadi 2 pangkat 3. Kemudian akan kita hitung sesuai dengan konsep kita tadi. Kalau pangkat ketemu pangkat diapain? Sekarang kita tulis dulu ya. Per 3, R-nya kita ganti menjadi 2 pangkat 3. Kemudian ada pangkat lagi 2 per 3. Nah, pangkat ketemu pangkat tadi dikali ya. Jadinya 2 dikali 2 pangkat 4 dikali setengah. 4 dikali setengah itu 2. 4 per 2 berarti 2. Kemudian 4 dikali 3 per 4 itu adalah 3. Kemudian 3 dikali 2 pangkat 3 dikali 2 per 3 adalah 2. Jadi 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2 1 ya. Jadi tidak kita tuliskan tidak apa-apa. Sisanya adalah 3 pangkat 3 dibagi 3. Berarti 3 pangkat 3 dikurang 3 pangkat 1 dibagi 3 pangkat 1. Sisanya adalah 3 pangkat 2, yaitu 9. Maka jawabannya adalah A. Masih mudah kan adik-adik? Siap-siap ya, sekarang kita akan langsung soal nomor 5. Di sini caranya sama. 8 pangkat 2x kurang 3, berarti kita cari tahu dulu faktornya. 8 adalah 8 bagi 2, 4. 4 bagi 2 adalah 2, berarti 2-nya 3 kali. Berarti 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3 pangkat 2x kurang 3. Kemudian kita juga akan cari 128. 128 ini berapa ya? 128 dibagi 2, 64. 64 dibagi 2, 32. 32 dibagi 2, 16. 16 dibagi 2 itu 8. 8 dibagi 2, 4. 4 dibagi 2 adalah 2. Sekarang kita hitung, ada berapa kali angka 2-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 128 adalah 2 pangkat 7. Kemudian ada pangkat X kurang 1. Nah, ada pangkat ketemu pangkat. Kita kalikan ya. Berarti 3 dikalikan dengan 2x kurang 3. Kita hitung terpisah aja agar adik-adik tidak bingung. 3 kita kalikan 2x adalah 6x. 3 dikali min 3 adalah min 9. Jadi pangkatnya 6x kurang 9. Sekarang yang satunya. 7 dikalikan dengan x min 1. Berarti 7 dikali x itu 7x. 7 dikali min 1 adalah min 7. Jadi 2 pangkat 7x min 7. Nah, angka pokoknya kan udah sama, jadi bisa kita abaikan. Yang harus kita lihat sekarang ternyata 6x kurang 9 itu sama dengan 7x kurang 7.
Nah, sekarang tinggal kita hitung seperti aljabar biasa. Kita kumpulkan X bersama X, angka aja bersama angka aja. Jadi, tadi min 7, jadi 7 kurang 9 sama dengan 7X kurang 6X. X sama dengan min 2. Maka jawabannya adalah D. Belum pusing kan adik-adik? Sekarang lanjut nomor 6. Sekarang kita sudah ketemu dengan soal bentuk akar. Caranya hampir sama ya. Nah, adik-adik harus ingat dulu. Jika ada bilangan berpangkat, kemudian ada akar, itu bisa kita tulis dalam bentuk lain menjadi A pangkat X per Y. Di sini soalnya kan 25 akar pangkat 4. Maka 25-nya kita ubah dulu. 25 adalah 5 pangkat 2. Jadi akar pangkat 4 dari 5 pangkat 2 adalah 5 pangkat 2 per 4. Yang bisa kita sederhanakan menjadi 5 pangkat setengah. Berarti 5 pangkat 1 akar pangkat 2. Berarti akar 5. Jadi akar pangkat 2 ini biasanya tidak ditulis ya. Jadi di opsi itu seperti A dan B kan, akar 5 dan akar 15. Di situ tersembunyi sebenarnya angka 2. Jadi kalau akarnya akar pangkat 2, biasanya tidak ditulis. Tapi kalau 3, 4, 5 dan seterusnya itu ditulis. Maka di sini jawaban yang paling tepat adalah A, akar 5. Adik-adik tidak bingung kan? Jika ada soal yang adik-adik bingung, komen saja di bawah ya. Sekarang kita lanjut 7. 625 A pangkat 4, B pangkat 8, C pangkat 12, akar pangkat 4. Oke, berarti caranya sama dengan soal sebelumnya. Kita cari tahu dulu bentuk sederhana dari 625. 625 bisa kita bagi 5 menjadi 125. 125 dibagi 5, 25. 25 dibagi 5 adalah 5. Ternyata 625 adalah 5 pangkat 4. Karena 5-nya ada 4 kali. Jadi kita tulis dalam bentuk 5 pangkat 4, A pangkat 4, B pangkat 8, C pangkat 12. Nah, ini merupakan akar pangkat 4-nya. Tadi adik-adik masih ingat kan? Bisa kita tulis dalam bentuk pangkat aja, jadi nggak usah pakai akar. Caranya menjadi bentuk per 4. Tinggal kita kali 5 pangkat 4 dikali 1 per 4. Begitu juga dengan yang lainnya. Semua angka yang ada di dalam kurung itu berarti akan dikali pangkatnya dengan 1 per 4. 5 pangkat 4 kali 1 per 4, A pangkat 4 dikali 1 per 4, B pangkat 8 kali 1 per 4, C pangkat 12 kali 1 per 4. Nah, berarti 4 kali 1 per 4, 4 per 4. Berarti 1 ya. 5 pangkat 1. Kemudian A juga. 4 kali 1 per 4 adalah 4 per 4, 1. B 8 per 4 itu 2, C 12 per 4 itu 3. Maka jawabannya adalah 5A, B pangkat 2, C pangkat 3. Karena pangkat 1 boleh tidak ditulis ya. Maka jawabannya adalah B. Delapan. Jika X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0, maka bentuk X pangkat min 1 tambah Y pangkat min 1 per XY pangkat setengah adalah, nah kita harus ingat konsepnya. Tadi sudah kita bahas di awal ya. Bisa kita positifkan pangkat negatif ini, tapi pembilang pindah menjadi penyebut. Jadi, X pangkat min 1 tambah Y pangkat min 1 per XY pangkat setengah bisa kita tulis dalam bentuk lain menjadi X pangkat min 1-nya berubah menjadi 1 per X ditambah 1 per Y
per XY pangkat setengah. Nah, di sini ada per lagi. Gimana ya? Kita sederhanakan dulu tuh yang penjumlahannya. Jadi 1 per X tambah 1 per Y ini bisa kita samakan penyebutnya menjadi XY. Kemudian XY dibagi X itu Y kali 1. XY dibagi Y itu X dikali 1. Itu berarti X. Ini balik lagi ke pecahan waktu SD ya. Adik-adik masih ingat kan? Nah, baru kita perkan dengan XY yang tadi. Jadi ada per XY, ada per XY lagi. Pangkat setengah. Gimana ya jika ternyata ada per di dalam per? Untuk simpelnya kita dapat menulisnya menjadi Y plus X per XY dikali 1 per XY. Nah, XY dikali XY ini merupakan XY kuadrat. Jadi, nantinya dapat berubah bentuk. Nah, di sini Miss Sinta ingin mengingatkan ulang ya. XY yang tadi ada di sebelah kanan ini merupakan XY yang di bawah. Oke? Agar tidak ada double per, jadi kita ubah bentuknya menjadi 1 kali dikali 1 per XY. Jika sudah, maka Y plus X dikali 1 itu Y plus X. XY dikali XY itu XY kuadrat. Nah, kemudian pangkat lagi, pangkat setengah. Nah, jika sudah, kan Miss Sinta sudah bilang bahwa pangkat yang di luar itu adalah punya bersama. Jadi, si Y plus X ini punya pangkat setengah. Si Y X kuadrat ini juga punya si pangkat setengah. Tinggal kita kalikan ya. Jadinya Y plus X pangkat setengah per XY. Nah, sebenarnya Y plus X dengan X plus Y itu sama aja ya. Jadi kita rapihkan agar sesuai dengan opsi. X plus Y pangkat setengah berarti itu akar per XY. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Ingat ya, pangkat setengah artinya akar pangkat 2. Sampai di sini ada yang adik-adik ingin tanyakan? Jika tidak, lanjut nomor 9 ya. Ini caranya sama, kita cari dulu bentuk sederhana dari si 75. 75 dibagi 3 adalah 25. 25 dibagi 5 adalah 5. Yang berpasangan kita tulis di luar. Kemudian, yang tidak ada pasangan atau sendirian, kita tulis di dalam akar. Maka akar 75 adalah 5 akar 3. Kemudian kita lakukan cara yang sama untuk 12. 12 bagi 3, 4. 4 bagi 2 itu 2. 2 memiliki pasangan, maka dia taruh di luar. Si 3 tidak punya pasangan, kita taruh dia di dalam. Kemudian 48. 48 dibagi 2. Hasilnya adalah 24. 24 dibagi 2 itu 12. 12 dibagi 2 itu 6. 6 dibagi 2 itu 3. Yang ada pasangan, kita tulis dia di luar. Di sini ada 2 kali 2. Ada 2 buah 2 yang memiliki pasangan. Jadi, kita akan tuliskan dia 2 dikali 2, kemudian akar 3. Berarti 2 kali 2 itu 4. Jadi akar 48 adalah 4 akar 3. Jika sudah, tinggal kita hitung. 5 akar 3 dikurang 2 akar 3 ditambah 4 akar 3. Maka 5 kurang 2 tambah 4. Ingat ya, kalau akarnya semuanya sama, maka bilangan pokok yang di luar bisa langsung kita jumlahkan. Jadi 5 dikurang 2 ditambah 4.
5 kurang 2, 3, ditambah 4, 7. Maka jawabannya adalah 7 akar 3. A. Ini hanya berlaku kalau akarnya sama ya. Jika akarnya berbeda, tidak bisa kita jumlahkan. 10. Hasil dari 2 akar 6 tambah akar pangkat 4 dari 36. Nah, akar pangkat 4 dari 36 ini harus kita cari tahu dulu. Kan tadi 36 adalah 6 pangkat 2 ya, 6 kali 6. Maka bisa kita ubah menjadi 6 pangkat 2 per 4. 6 pangkat 2 per 4 adalah 6 pangkat setengah. 6 pangkat setengah berarti akar 6. Bisa langsung kita hitung. 2 akar 6 dikali akar 6 adalah, jadi angka yang di luar dikali luar, angka yang di dalam akar dikali dalam akar. Jadi 2-nya dikali 1, jadi akar 6 itu kan 1 akar 6, hasilnya 2. Akar 6 kali akar 6 itu akar 36 atau 6. Jika dikalikan akan dapat hasil 12. Jadi jawabannya C. 2 dikali 6. Nah, adik-adik, kita telah mengerjakan 10 soal untuk sumatif matematika semester 1 kelas 9. Terima kasih ya sudah belajar bareng Miss Sinta. Nanti setelah ini akan ada bagian 2 dan bagian 3. Karena Miss Sinta sudah menyiapkan 30 soal. Bagian 1 hanya 10 soal agar adik-adik tidak bingung dan pusing dengan durasi yang terlalu lama. Jadi, tunggu bagian 2-nya ya. Bagian 2 akan ada nomor 11-20. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini jika adik-adik rasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi.